Selamat sore semuanya teman-teman. Masih di channel Dunia Filsafat. Baru-baru ini ada berita ramai mengenai pernyataan dari Jenderal Dudung Abdurrahman yang menyatakan bahwa Tuhan itu bukan orang Arab. Dan tentu saja ini ditanggapi oleh beberapa kalangan sebagai sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan. Persoalannya kalau menyatakan bahwa itu benar atau salah, kita kan tidak tahu apakah Tuhan itu orang Arab atau Tuhan itu orang Spanyol. Tapi pernyataan bahwa Tuhan itu bukan orang Arab, ya pertama Tuhan itu bukan orang, bukan manusia. Tuhan adalah Tuhan. Maka Tuhan itu bukan orang Arab, bukan orang Sunda, bukan orang Jawa. Kalau dalam konteks kita kaitkan bahwa Tuhan itu sebagai makhluk atau sesuatu yang tercipta. Tuhan bukan yang tercipta, dia adalah pencipta. Misalnya itu disebut dengan penggerak pertama, causa prima. Jadi ya Tuhan itu bukan orang Arab, Tuhan bukan orang India, bukan orang Spanyol, yaitu Tuhan bisa segala-galanya. Karena dia menjelaskan bahwa dirinya ada di mana-mana. Tapi pernyataan Tuhan itu sebagai orang Arab ini adalah dalam dimensi pembicaraan yang bersifat horizontal. Kita sebagai orang Asia menganggap ya Tuhan itu seperti perwujudan kita. Sama juga mungkin orang dari Timur Tengah, ya imajinya itu akan menjelaskan bahwa ya Tuhan tuh seperti mereka. Jadi imajinasi manusia, setiap orang memiliki imajinasi dengan pengetahuan, dengan relasi dan gradasi tertentu mengenai sesuatu yang ilahiyah. Inilah yang disebut dengan kehadiran Tuhan ada di mana-mana. Bahkan kesadaran kita itu terkoneksi dengan kehadirannya. Karena kesadaran kita karena adanya kehadiran Tuhan tersebut. Ini dalam pemikiran teologi. Jadi memang ada pada sesi tertentu kita ingin memahami tentang Tuhan, kita bisa bersifat mengafirmasi. Kalau dalam teologi kalam kita menjelaskan ada istilah tasbih wa tanbih. Tasbih itu penyerupaan. Karena Tuhan itu ada di mana-mana, dia adalah dia. Kita merasa dekat dengan dia. Tapi ketika kita merasa dekat dengan dia, dia bukanlah dia. Itu disebut dengan teologi negativa. Dan manusia tentu saja selalu ingin membawa-bawa Tuhan dalam suatu perumusan nilai, di dalam mau memformulasikan suatu kebenaran, ingin mengangkat kebenaran bagi dirinya, itu sebagai suatu referensi dan juga otoritas. Lalu ketika ada isu Tuhan bukan orang Arab, konteksnya adalah tentu saja ketika ada warga keturunan tertentu yang merasa memiliki kebenaran dan tentu saja tidak didukung oleh mayoritas dan juga mungkin etisnya sendiri secara keseluruhan, hanya sedikit saja, tapi yang sedikit ini ngotot sekali bahwa mereka merasa dirinya dzurriat nabi, memiliki kebenaran, dan itulah
seolah-olah paling dekat dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan hak privilege kepada satu suku, misalnya suku Arab misalnya seperti itu, untuk memegang kebenaran. Dan ini sebenarnya anggapan saja, tapi ketika diwacanakan, ya memang Tuhan itu bukan orang Arab, dan Tuhan itu bukan orang. Lalu apakah Tuhan itu orang? Itu sesuai kehendak Dia, tapi lazimnya Dia bukanlah orang, karena Dia adalah zat Tuhan. Tetapi di dalam diri yang tercipta atau makhluk ada dirinya, tapi dirinya bukan makhluk. Bukan orang Arab, bukan orang Jawa, bukan orang Sunda. Ini adalah sebentuk teologi negativa. Di dalam memahami tentang persoalan teologi, ini adalah kita berbicara mengenai identitas Tuhan sebagai Tuhan, dan selain Tuhan adalah makhluk. Lalu dalam konteks apa ada wacana seperti ini? Biasanya dilekatkan dengan kebenaran. Ada orang yang ingin menegakkan suatu nilai, yang ingin menyatakan bahwa dirinya benar, maka tentang pemahaman mengenai Tuhan itu akan dibicarakan, bahkan itu akan dijadikan referensi bagi dirinya. Tuhan di dalam pikiran dia sendiri, sedangkan pikiran dirinya sendiri belum tentu itu Tuhan. Jadi yang dituhankan adalah pikiran diri kita sendiri, sedangkan dirinya bukanlah dirinya yang ada di dalam pikiran kita. Kesadaran kita terkoneksi dengan kesadaran ilahiyah, tapi kesadaran ini bukanlah zat Tuhan itu sendiri. Jadi ketika orang merasa dirinya bisa memahami Tuhan, maka tentu saja dia telah menjadikan pemahamannya itu absolut. Nah, di sini relatif yang bersifat negatif ini salah satu pendekatan di dalam memahami Tuhan atau teologi negativa. Terima kasih.